Hai sahabat belajar Herman RN. Jumpa lagi kita di channel Belajar, Berbagi, dan Berdiskusi. Jangan lupa subscribe channel ini, tonton videonya, berikan like, dan jika menurut Anda bermanfaat, silakan share, bagikan kepada orang lain. Percayalah, sesuatu yang bermanfaat kita bagikan kepada orang lain, dia akan menjadi amal bagi kita di hari kemudian. Yuk kita belajar. Sahabat belajar Herman RN yang berbahagia di mana saja Anda berada, saya punya satu cerita yang terjadi pada zaman dahulu kala, pada zaman Abu Nawas. Nah, sahabat belajar, kita semua kenal Abu Nawas itu adalah sosok manusia yang cerdik, mungkin boleh dikatakan sosok yang licik karena akalnya yang bulus, yang berhasil menipu semua orang termasuk raja. Beberapa kali Abu Nawas berhasil menipu raja dalam kisahnya. Nah, dari sekian banyak cerita Abu Nawas, saya tertarik dengan sebuah cerita yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Begini ceritanya. Karena raja sering tersakiti, dalam tanda kutip sering kecewa ketika berhadapan dengan Abu Nawas, raja kemudian memerintahkan para pengawal kepercayaan istana untuk mencari Abu Nawas. Ditangkap, lalu Abu Nawas dibawa ke istana agar dihukum sesuai dengan perilaku yang sudah diperbuatnya selama ini, yaitu mempermalukan raja dengan akal bulus dan kecerdikannya itu. Nah, hari berganti hari, datanglah minggu berganti bulan, sampai beberapa bulan pengawal selalu berhasil ditipu oleh Abu Nawas, sehingga Abu Nawas selalu selamat dengan ucapan-ucapan cerdiknya. Tapi suatu kali para pengawal kepercayaan ini mendapatkan sebuah memo yang sangat singkat dari raja. Nah, pada memo tersebut tertulis seperti ini. Nah, sahabat belajar, pada memo yang diberikan oleh raja kepada para pengawal tadi, ada tulisan yang seperti ini. Yang namanya memo pasti singkat, sahabat belajar. Nah, ini dia yang ditulis oleh raja, lebih kurang. Abu Nawas dibunuh, jangan ditinggalkan. Terlihat jelas kan? Abu Nawas dibunuh, jangan ditinggalkan. Ini memo, pesannya sangat penting dari raja yang harus dilaksanakan titah ini oleh para pengawal. Lalu para pengawal terus mencari Abu Nawas dari satu tempat ke tempat yang lain, mendaki gunung, melewati lembah seperti Ninja Hattori. Ya, singkat kisah, para pengawal menemukan Abu Nawas sedang bersantai, mungkin pada suatu tempat yang bisa ada tempat-tempat mancingnya lah. Ketika Abu Nawas sedang bersantai seperti itu, dihampiri oleh para pengawal langsung menangkap tangan Abu Nawas. Abu Nawas mengelak, ada apa ini main tangkap-tangkap? Tidak, kata pengawal. Kamu akan kami bunuh sekarang juga, kami penggal, lalu akan kami antarkan kepalamu kepada raja. Kami menghadap raja dengan kepalamu saja. Cukup, sebentar, kata Abu Nawas. Hukum kerajaan harus ditegakkan dengan adil. Seseorang yang bersalah ditangkap. Setelah ditangkap, dia diadili, disidang. Apabila persidangan, pengadilan mengatakan bahwa seseorang tadi memang benar bersalah, dia dihukum sesuai dengan kesalahannya. Apakah dihukum gantung atau dihukum pancung? Aku siap. Tapi dengan catatan, adili terlebih dahulu. Apa salahku? Kami tak peduli lagi dengan salahmu. Ini memo raja. Jelas-jelas perintah raja. Kamu harus kami bunuh sekarang juga, kata para pengawal. Nah, sahabat belajar, pengawal memperlihatkan memo raja tadi. Dan ini kesempatan bagi Abu Nawas. Coba saya lihat memonya. Dilihat oleh Abu Nawas memonya itu. Abu Nawas dibunuh, jangan ditinggalkan. Abu Nawas langsung putar otak. Dengan seketika dia mencoba menghapus tanda koma yang di sini, lalu ia pindahkan tanda komanya di sini. Nah, yang namanya orang cerdik itu selalu punya akal. Nah, teman-teman, sahabat belajar semuanya, coba kita baca bersama. Kalau seperti ini kondisi kalimatnya.
Abu Nawas dibunuh, jangan ditinggalkan. Beda. Lalu para pengawal membaca ulang kembali. Coba kalian baca ulang kembali memo raja, jangan salah kalian melaksanakan titah raja, kata Abu Nawas. Salah-salah bukan aku yang dipancung, tapi kalian semuanya akan dipenggal, dipotong leher kalian bulat-bulat. Digertak oleh Abu Nawas. Para pengawal kemudian membaca memo raja ini. Membaca ulang. Abu Nawas dibunuh, jangan ditinggalkan. Oh, ya betul. Artinya pencarian terhadap Abu Nawas sudah selesai. Kita disuruh kembali ke istana. Jawab salah satu pengawal. Sahabat belajar, Abu Nawas selamat. Apa yang menyelamatkan Abu Nawas? Hanya satu tanda baca. Dan ini tanda yang paling sederhana, yaitu tanda koma. Sahabat belajar, sederhana sekali kita dalam belajar berbahasa ini. Jika kita kurang hati-hati, jika kita kurang teliti, makna bisa berubah, pemahaman bisa berganti. Tujuan kebahasaan yang disebut sebagai alat interaksi, alat komunikasi tadi melenceng dari maksud si penuturnya. Ini satu contoh kasus. Ada contoh kasus yang lain. Kami makan, koma, tikus mati di kamar. Bagaimana dengan tanda komanya itu kita pindah setelah kata tikus? Kami makan tikus mati di kamar. Berbeda lagi maknanya. Kita pindah setelah kata mati komanya. Kami makan tikus mati di kamar. Luar biasa bahasa ini. Dan ini semua karena pengaruh tanda baca. Sederhana sekali sahabat belajar semuanya. Ini yang harus kita pahami bersama. Betapa pentingnya tanda baca. Hal yang dianggap orang sepele. Hal yang dianggap orang, ya, untuk apa kita belajar tanda baca? Kan begitu sebagian orang menganggapnya. Terbukti. Nyawa orang bisa selamat hanya dengan satu tanda koma. Pemahaman bisa berubah makna hanya satu tanda koma. Sahabat belajar, ini bagian kecil dari pembelajaran bahasa hari ini. Tanda koma, tanda baca, itu adalah bagian pembelajaran terhadap ejaan. Para ahli sepakat, ejaan merupakan perlambangan bunyi-bunyi bahasa. Saya ulangi, ejaan adalah perlambangan bunyi-bunyi bahasa. Ingat, bunyi-bunyi bahasa, bukan segala bunyi. Tidak semua bunyi bisa kita perlambangkan dengan huruf. Tidak semua bunyi bisa kita tuliskan seperti apa. Contoh, saya berikan kesempatan kepada sahabat belajar. Coba tuliskan bunyi ayam jantan berkokok. Orang Jawa itu akan menulis kukuruyuk, kukuruyuk. Bunyi ayam jantan berkokok. Mereka menulis kukuruyuk. Coba suruh pada orang Aceh. Tidak ditulis kukuruyuk. Ku'u'u. Bunyi ayam jantan berkokok. Berubah. Padahal kalau kita perdengarkan bunyi ayam yang sesungguhnya, seperti apa bunyinya itu? Kita kesulitan menggambarkan itu juga dengan bunyi anjing misalnya. Bagaimana kita menulisnya itu? Apakah menggunakan huruf GH? Apakah menggunakan huruf F? Kesulitan sekali. Yang sederhana lagi. Ini ada bunyi juga, sahabat belajar. Bagaimana kita harus menulisnya? Apakah bunyi ini ditulis dengan tik, 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 tok, 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 tek, tek, tek? Sulit mencari kebenarannya, sahabat. Mengapa? Karena ini bukan bunyi bahasa. Disebut bunyi bahasa itu karena keluar dari artikulator. Karena keluar dari alat ucap manusia. Maka yang mampu berbahasa adalah manusia. Buktinya bunyi-bunyi hewan, bunyi-bunyi benda mati yang kita perantukan, yang kita adu sehingga menimbulkan bunyi, tidak mampu kita tulis perlambangannya. Sementara pengertian yang ada adalah perlambangan bunyi-bunyi bahasa. Maka yang punya bahasa kesimpulannya adalah manusia. Terbantahkan jika ada yang mengatakan bahwa hewan punya bahasa. Titik sampai di sini. Baik. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat umum di dunia ini menuliskan perlambangan bunyi-bunyi bahasa ini dengan huruf abjad atau disebut dengan huruf alfabet yang kita kenal dari huruf A sampai Z. Ini alfabetis kita. Orang Inggris menggunakan ini. Bahkan sebagian besar
orang-orang di dunia menggunakan huruf alfabetis ini untuk abjadnya, untuk menuliskan lambang-lambang bunyi bahasa tadi. Kaidah penulisannya sahabat sudah pasti dari kiri ke kanan. Nah, di dunia ini juga ada huruf yang lain, abjad yang lain yang disebut dengan huruf hijaiyah. Penulisannya dari kanan ke kiri. Ini digunakan oleh bangsa-bangsa Arab, Parsi, dan sebangsanya. Nah, ternyata di samping cara menulis dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, ada satu bangsa di dunia ini yang menulis dari atas ke bawah. Inilah dia mereka, bangsa Cina. Dan di Cina, kita kesulitan memberikan nama abjadnya apa. Karena orang Cina terkadang hanya menuliskan lambang-lambang tertentu sudah menjadi sebuah kalimat, sudah menjadi sebuah klausa, menjadi sebuah frasa. Deal. Karena kemarin kita sudah belajar bahwa bahasa adalah sistem, bahwa bahasa adalah lambang. Maka ketika ada lambang tertentu untuk mengucapkan sebuah klausa atau frasa tertentu, clear masalah ini. Cina mencoba berubah, mencoba berlainan dari bangsa-bangsa lain di dunia. Tidak mau menulis dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Mereka menulis dari atas ke bawah. Oke, cukup untuk persoalan ini. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sejarah ejaan pertama sekali muncul di Indonesia ini adalah pada masa penjajahan. Dulu orang Indonesia ketika masih menjadi sebuah rumpun yang disebut dengan rumpun Melayu, itu masih menggunakan huruf abjad hijaiyah. Sehingga penulisannya itu adalah dari kanan ke kiri, yaitu disebut dengan huruf Arab Jawi atau Melayu Indonesia atau Melayu Jawi. Terserahlah penamaan ini, bisa dilihat referensinya mana yang lebih tepat. Intinya bahwa abjad pada masa itu adalah huruf hijaiyah, ditulis dengan bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Baik. Perkembangan zaman berikutnya, ketika bangsa ini mulai dijajah, diperkenalkanlah huruf-huruf alfabetis, yaitu huruf A, B, C, sampai dengan Z. Nah, ketika huruf-huruf ini mulai diperkenalkan pertama sekali itu oleh seorang jenderal Belanda yang namanya Van Ophuijsen. Kalau saya tidak silap itu pada tahun 1911, kalau bukan berarti 1901. Nah, ketika dikenalkan oleh Van Ophuijsen itu mulai diperkenalkan huruf-huruf abjad A, B, C sampai Z tadi. Sehingga cara penulisannya pun berubah dari kiri ke kanan. Bahasanya tetap bahasa Melayu tadi. Baik. Nah, ternyata ejaan yang diperkenalkan oleh Van Ophuijsen masih mengalami pengaruh Belanda. Karena ini masih mengalami pengaruh Belanda, ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, maka dibuatlah sebuah ejaan yang disebut di sini dengan ejaan Republik. Nah, sementara yang sebelumnya disebut dengan ejaan Van Ophuijsen, karena yang memberikan itu Jenderal Belanda Van Ophuijsen tadi, yang diperkenalkan pada sekolah-sekolah rakyat, sekolah-sekolah orang yang berpihak kepada Belanda, pribumi berpihak kepada Belanda. Berikutnya ada yang disebut dengan ejaan Republik. Mengapa seperti itu? Karena bangsa Indonesia ketika itu sudah berubah dari Republik Indonesia Serikat RIS menjadi negara Republik. Ejaan pun diberi nama ejaan Republik. Nah, Menteri Pendidikan Pengajaran yang pertama bernama Suwandi. Maka ejaan ini diberi nama juga dengan ejaan Suwandi. Tidak butuh waktu lama dalam menentukan ejaan Republik atau ejaan Suwandi tadi. Hanya 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Artinya pada tahun 1947. Asumsinya apa? Ejaan lama itu ejaan Belanda. Ejaan Suwandi itu peninggalan Belanda. Orang Indonesia kan sentimen pada penjajah. Maka mereka membuat bentuk ejaan baru. Ejaan Suwandi. Ternyata demi ternyata ketika dikaji tidak jauh berbeda ejaan Suwandi dengan ejaan Van Ophuijsen. Dalam ejaan Van Ophuijsen misalnya sama dengan ejaan Suwandi, kita kesulitan mencari huruf U dalam sebuah kata. U harus ditulis dengan OE. Huruf C harus ditulis dengan TJ. Kan begini dia. Nah, yang terjadi apa? Ketika kita menulis aku, apoe.
Menulis C, cinta, tercinta. Kamu. Akoe tercinta kamu. Yang ingin saya jelaskan di sini apa? Ada beberapa huruf tunggal. Itu tidak tertuliskan dalam sebuah kata padahal dia disebut dalam 26 huruf alfabet tadi. U, kemudian C, belum lagi kita berbicara Y, harus ditulis dengan J, sementara huruf J sendiri harus ada pendampingnya DJ. Nah, artinya ada huruf-huruf yang tidak tergunakan dalam penulisan kata. Berarti belum sempurna ejaan tahun 47 ini. Sehingga dalam perkembangannya pada tahun 1972 dibuatlah sebuah ejaan yang disempurnakan, yaitu disebut dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Sejak ini kemudian setiap 10 tahun sekali dilakukan kongres bahasa untuk menyempurnakan terus ejaan-ejaan ini. Hingga akhirnya pada tahun 2015 tempo hari banyak orang di Indonesia, banyak pakar di Indonesia berpikir, mengapa harus yang disempurnakan terus? Berarti belum sempurna ejaan ini, ruwet ini. Akhirnya diubahlah menjadi EB. Distandarkan atau dalam bahasa kerennya disederhanakan menjadi EB. Ejaan Bahasa Indonesia. Pedomannya disebut dengan PUEB. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, apa yang dibahas di dalam PUEB ini? Dalam ejaan bahasa Indonesia yang sudah disederhanakan ini? Tidak jauh berbeda yang dengan apa yang sudah dirumuskan dalam EYD. Yang pertama yang dibahas ini adalah pemakaian huruf, yaitu kapan kita harus menggunakan atau memakai huruf kapital dalam sebuah kalimat. Kemudian yang dibahas di dalam EB ini juga penulisan huruf, yaitu kapan kita harus menulis dengan huruf miring dalam sebuah kalimat. Berikutnya penulisan kata. Bagaimana kita menulis kata dasar dengan kata imbuhan. Di dalamnya ada awalan, sisipan, akhiran. Kapan kita menggunakan di sebagai imbuhan, di sebagai kata depan. Nah, ini dipelajari terus nih. Termasuk juga dalam persoalan diksi. Termasuk juga dalam persoalan reduplikasi, kata ulang, kata menjemuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Berikutnya, dalam EB ini juga dibahas tentang unsur serapan. Bagaimana cara-cara kita menulis dalam sebuah kalimat jika ada unsur serapan. Baik itu serapan dari bahasa asing maupun serapan dari bahasa daerah. Ada serapan yang sudah dibakukan, ada serapan yang belum diterima atau belum dibakukan dalam ejaan bahasa Indonesia ini. Bagaimana cara penulisannya? Ada kaidah-kaidah yang mengatur ini semua yang bisa kita tuliskan lebih detail dalam pembelajaran. Misalnya ketika kita menyerap dari bahasa Inggris, huruf C dari bahasa Inggris ketika diserap dalam bahasa Indonesia, jika ia tidak menjadi huruf K berarti dia menjadi huruf S. Itu saja sebenarnya. Contoh yang paling sederhana misalnya kamera menjadi kamera. Atau yang lebih mudah, sukses. Nah, C yang pertama menjadi K, C yang kedua menjadi S, sukses. Nah, ini kaidah-kaidah seperti yang dibahas dalam penulisan unsur serapan. Berikutnya, tanda baca. Nah, ada berapa belas tanda baca yang sudah diakui. Bagaimana cara menulisnya? Tanda titik kapan kita gunakan? Tanda koma kapan kita gunakan? Pada bagian awal cerita tadi, saat saya menceritakan Abu Nawas, saya sudah mengatakan tanda koma bisa mengubah makna. Belum lagi kita berbicara tanda titik. Salah penempatan tanda titik, kalimat tidak sempurna. Dalam penulisan ilmiah kemudian kita gagal. Berikutnya juga tentang penulisan huruf-huruf tebal. Ini semua dibahas dalam PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sahabat belajar semuanya, hal-hal seperti ini penting kita ketahui dalam belajar bahasa Indonesia, terutama dalam tata tulis. Karena ejaan dipahami sebagai perlambangan bunyi-bunyi bahasa, pengertian ini menegaskan bahwa ejaan hanya muncul dalam bahasa tulis. Saya ulangi, ejaan hanya muncul dalam bahasa tulis, tidak bahasa lisan. Baik, lebih konkret, ke depan kita akan belajar apa yang membedakan bahasa tulis dengan bahasa lisan, yaitu saat kita belajar tentang kalimat atau sintaksis. Baik,
Sahabat belajar semuanya, pertemuan kita hari ini tentang ejaan saya padai sampai di sini. Jangan lupa, yuk kita bantu subscribe channel ini agar diskusi kita, agar belajar kita, agar berbagi kita terus mengalir manfaatnya. Anda mendapatkan manfaat, saya juga mendapatkan manfaat karena sudah berbagi dengan Anda. Sekali lagi, subscribe, berikan like jempol Anda. Kemudian kalau memang merasa channel ini Anda ingin ikuti, tekan saja loncengnya. Nanti setiap ada update terbaru akan sampai di email Anda. Sahabat belajar semuanya, sampai bertemu di channel ini pada lain kesempatan. Mari tetap jaga kesehatan, mari belajar, mari berdiskusi, mari berbagi. Salam Herman RN.